Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Dengan pemain sekelas Tom Hai, Nathan, Marcelino, hingga Ivar Jenner di sektor lini tengah, kami pikir level tim Garuda bukan ASEAN lagi nih. Pemain-pemain timnas merupakan para pemain yang punya kemampuan untuk berkompetisi di level sepak bola tertinggi di Eropa. Mulai dari Liga di Belanda hingga Liga Inggris yang tentu saja kita tahu merupakan kompetisi terbaik di Eropa. Dan itu kenapa kita cukup optimis untuk membandingkan lini tengah kita dengan skuad Arab Saudi hingga Australia. Lantas, seperti apakah perbandingan kekuatan lini tengah timnas Australia dan Arab Saudi dengan timnas Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya. Jujur, saat ini kita bisa cukup bangga sih dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia. Pasalnya, jika dulu kita seringkali kewalahan jika membandingkan timnas Indonesia dengan rival di ASEAN, kami pikir untuk saat ini kita sudah punya level yang jauh di atas mereka jika menurunkan skuad utama. Sebagai contoh, lihat saja perbandingan para pemain tengah dari beberapa rival kuat kita di level ASEAN. Rata-rata pemain-pemain dari timnas Malaysia, Vietnam, bahkan Thailand hanya bermain di liga lokal mereka sendiri. Sedangkan timnas Indonesia punya pemain di posisi gelandang yang main di kompetisi Eropa, yang tentu saja secara kualitas dan kompetisi jauh lebih ketat dibandingkan kompetisi Asia. Itu kenapa selain karena jadwal yang bertabrakan dengan babak kualifikasi Piala Dunia di ajang Piala AFF Senior 2024 ini, timnas Indonesia sudah konfirmasi tidak akan memainkan tim utamanya, melainkan timnas U22. Di mana tentu saja hal tersebut jadi tamparan keras pada para rival di ASEAN untuk bisa meningkatkan level mereka sesegera mungkin. Jika tidak berada di level ASEAN, lantas di manakah level skuad tim Garuda saat ini? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab saat timnas bertanding menghadapi tim-tim kuat di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Jika bisa mengalahkan Arab atau Australia, maka tentu kita dapat mengatakan jika Indonesia sudah bisa bersaing dengan tim-tim top Asia lainnya. Namun jika belum, kita juga akan terlebih dahulu melihat bagaimana permainan yang ditunjukkan para pemain skuad Garuda saat menghadapi tim-tim terbaik yang juga jadi langganan Piala Dunia tersebut. Namun sebelum pertandingan tersebut dimainkan, kita akan coba melihat seperti apa peta kekuatan, terkhusus di sektor lini tengah timnas Arab dan Australia terlebih dahulu. Arab Saudi didominasi pemain Al Nassr dan Al Hilal. Jadi inilah skuad dari timnas Arab Saudi. Di lini tengah mereka punya 8 pemain. Di mana menariknya lini tengah skuad pasukan Roberto Mancini tersebut lebih banyak didominasi oleh 2 tim terbaik di Saudi Arabia, yakni Al Hilal dan juga Al Nassr. Mereka punya Sami Al-Najaf, Mukhtar Ali, hingga Abdullah Al-Khaibari yang bermain untuk tim Al Nassr. Selain itu ada juga Muhammad Kano, Abdullah Al-Hamdan, hingga Musab Al-Juwair dari Al Hilal. 2 pemain lainnya adalah Faisal Al-Ghamdi dari Al-Ittihad dan juga Abbas Sadiq Al-Hasan dari Al-Fatah FC. Jika mengacu pada laga terakhir yang dimainkan oleh tim Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia round yang kedua, tim ini punya lini tengah yang terbilang solid. Pasalnya saat menghadapi Yordania, Arab mampu menguasai bola hingga 70% lebih, di mana 3 pemain utama mereka yakni Al-Khaibari, Muhammad Kano, hingga Al-Juwair tampil cukup mengesankan untuk memenangkan tiap bola di lini tengah. على مستوى الأطراف هذا ما يعطي المساحة في عملية الانتشار وهنا لدينا يا موسى أين أنت يا موسى هذه الكرة لا تمر يتدخل لبليه يسن هذا يسن هذا يسن هذا يسن لكنه سعود عبد الحميد الأردني هذا خيبري مين يسدد لا أحد يسدد بدأ الكرة يبحث تغيير الاتجاه تصل إلى غريب. Meski begitu menariknya di laga kontra Yordania, timnas Arab Saudi saat itu justru kalah.
di mana pemain-pemain Yordania mampu memanfaatkan kecepatan mereka dalam melakukan counter, yang pada akhirnya membuat para pemain belakang Arab kesulitan. Melihat apa yang ditunjukkan di Liga Arab versus Yordania tersebut, kami pikir pemain seperti Tomhai hingga Nathan punya kesempatan untuk bersaing dengan gelandang-gelandang Arab. Tentu bukan untuk menguasai lini tengah, apalagi laga perdana dimainkan di kandang Arab. Tomhai bisa memanfaatkan kecerdasan dan pengalamannya untuk mendikte permainan, membiarkan para pemain Arab menguasai bola, dan saat ada momen yang bisa dimanfaatkan, timnas bisa melakukan counter cepat untuk mengejutkan pertahanan dari skuad timnas Saudi Arabia. So, jelas jika melihat gelandang-gelandang Arab yang sebenarnya tidak semua jadi pilihan utama di timnya, secara kualitas individu, pemain seperti Tomhai jelas punya kualitas untuk menandinginya. Australia didominasi pemain Eropa. Jika timnas Arab tadi memiliki pemain-pemain yang bermain di liga lokal mereka Saudi Arabia, maka Australia ini mirip dengan timnas Indonesia yang punya banyak pemain yang bermain di Eropa, namun lebih banyak. Dari 8 pemain yang mereka panggil ke skuad timnas, hanya ada 2 pemain yang bermain di liga domestik Australia. Selebihnya bermain di berbagai tim di Eropa. Mereka punya Matthew Leckie yang bermain di tim raksasa Liga Australia Melbourne City. Kemudian ada Joshua Nisbet yang bermain di Liga Australia bersama tim Central Coast Mariner. Selain itu, mereka punya 6 gelandang yang bermain di berbagai tim top Eropa, seperti Jackson Irvine dan Connor Metcalfe di St. Paul Liga Jerman, Keanu Bacchus di Manchester Town, Cameron Delphine di Hearts, Aydin Rustic di Hills Verona, hingga Ryan Strain di Dundee United. Australia sendiri merupakan tim yang sebenarnya tidak terlalu berorientasi pada penguasaan bola. Tim ini lebih suka memainkan sepak bola cepat yang langsung mengarah ke lini depan. 2 gelandang utama yang sering dimainkan tim Australia adalah Irvine Bacchus. Keduanya gelandang yang cukup berpengalaman. Saat menghadapi Indonesia, di mana mereka menang 4-0 saat itu, timnas Australia bahkan hanya menguasai 51% penguasaan bola. Saat itu Ivar Jenner dan Justin Hubner yang dimainkan di tengah sebenarnya mampu mengimbangi Irvine dan Bacchus. Tapi sayang, kemampuan Australia dalam memanfaatkan serangan dengan efektif membuat kita kalah dengan cara yang tak menyenangkan. Karena kita main bagus, tapi justru kebobolan 4 gol. Meski begitu, di round 3 nanti, di mana Indonesia akan menghadapi Australia di GBK terlebih dahulu, ditambah dengan masuknya Tomhai dan Nathan, kami pikir kita punya peluang. Bahkan untuk mendominasi sektor lini tengah. Karena sekali lagi, kami pikir Australia tidak terlalu berorientasi pada penguasaan bola. Dan hal inilah yang harus kita manfaatkan. Saat ini sendiri di posisi lini tengah, timnas sebenarnya punya amunisi yang cukup baik. Kita punya Tomhai, Nathan Juaon, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand serta Ricky Kambuaya. Secara kualitas individu nggak kalah kok sama Arab Saudi dan Australia. Hanya saja, masalah bisa terjadi jika Tomhai ini nggak bisa main. Kita belum memiliki gelandang pelapis yang punya kemampuan sama hebatnya dengan Tom, yang punya daya jelajah tinggi, namun juga pintar dalam mengalirkan bola ke lini depan. Sekarang kita hanya bisa berharap dan berdoa, semoga timnas mampu menunjukkan kualitas terbaiknya saat bermain menghadapi Arab dan Australia di awal bulan September ini.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.